Partai Umat jadi relawan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Jubir mengatakan relawan itu mulia. Sahabat Indonesia, Partai Umat besutan Amin Rais akhirnya lolos menjadi peserta pemilu tahun 2024. Nggak tahu dengan cara apa. Nah, partai ini dibentuk oleh Amin Rais dan ini merupakan partai keluarga menurut saya. Ketua umumnya Ridho Rahmadi ini adalah menantu dari Amin Rais. Saya tidak tahu anaknya Amin Rais jadi apa, bendahara atau mungkin sekjennya siapa, saya tidak tahu. Yang menarik, beberapa waktu yang lalu di Pondok Gede, Jakarta Timur, Ridho Rahmadi ini menggelurakan narasi bahwa Partai Umat akan tegas melaksanakan namanya politik identitas. Dia akan bergerak ke masjid-masjid dan mengerahkan segala sumber daya di masjid-masjid untuk memenangkan partainya. Sahabat Indonesia, politik identitas berbasis agama, itu istilah saya. Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Pihaknya mengatakan bahwa tanpa adanya pedoman agama, perpolitikan hanyalah tong kosong belaka, tanpa arah. Mas Ridho bilang, tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Kata Mas Ridho ya, dilansir dari suara.com. Nah, Mas Ridho juga menegaskan bahwa politik identitas adalah politik yang sesuai dengan nilai-nilai politik Pancasilais. Mas Ridho bilang, ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Juru bicara Partai Umat Mustafa Nahrawardaya mengatakan tak keberatan jika mereka hanya menjadi relawan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Menurut Mustafa, tidak ada yang salah dengan menjadi relawan pendukung. Kalau akan dijadikan seperti relawan, ya di mana salahnya? Karena relawan itu mulia. Demikian ucapnya saat dihubungi pada Sabtu 18 Februari 2023. Mustafa mengatakan bahwa saat ini yang perlu dilakukan oleh Partai Umat adalah fokus menambah ceruk dukungan ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dan menurut Mustafa, tidak perlu bagi Partai Umat mendengarkan omongan miring soal dukungan yang dilayangkan pihaknya untuk Anies Baswedan. Relawan tak mempedulikan omongan miring orang, demikian ucapnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri menyambut baik dukungan Partai Umat kepada Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan Presiden 2024. Akan tetapi Effendi mengingatkan bahwa partai besutan Amin Rais itu tak bisa menjadi pengusung Anies secara legal formal. Pasalnya, menurut dia, Partai Umat yang berstatus partai baru belum memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Karena itu menurut dia posisi Partai Umat di Koalisi Perubahan nantinya yang hanya akan menjadi pendukung. Tidak bisa jadi pengusung tapi bisa jadi pendukung, mirip-mirip relawan lah. Demikian ujarnya. Effendi pun menyatakan pihaknya bersama Partai Demokrat dan PKS belum membicarakan mekanisme untuk menerima partai baru ke dalam Koalisi Perubahan. Pembicaraan ini menurut dia akan segera dilakukan demi memperluas dukungan kepada Anies. Mustafa mengatakan bahwa saat ini yang perlu dilakukan oleh Partai Umat adalah fokus menambah ceruk dukungan ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dan menurut Mustafa, tidak perlu bagi Partai Umat mendengarkan omongan miring soal dukungan yang dilayangkan pihaknya untuk Anies Baswedan. Relawan tak mempedulikan omongan miring orang, demikian ucapnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri menyambut baik dukungan Partai Umat kepada Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan Presiden 2024. Akan tetapi Effendi mengingatkan bahwa partai besutan Amin Rais itu tak bisa menjadi pengusung Anies secara legal formal. Pasalnya menurut dia Partai Umat yang berstatus partai baru belum memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.